Assalamualaikum ayah dan bunda. PPDB SMP Rohman Gelombang 2 sudah dibuka. Info selengkapnya di deskripsi video ini ya. Ditunggu kehadirannya ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Arkes Ar-Rahman Podcast bersama saya Bu Nurin dan Saya Bu Tesya. Insya Allah kita akan membahas tentang yang sebentar lagi akan dilaksanakan di SMP Ar-Rahman, yaitu Munakosya. Pramunakosya. Yap, dan Pramunakosya. Nah, Bu Tesya, kita Apa? mau sepertinya anak-anak juga harus tahu nih apa sih itu Munakosya, Bu Tesya. Jadi Munakosya itu adalah ujian akhir kalian nanti di kelas 9. Nah, anak-anak kelas 9 itu wajib mengikuti Munakosya dan Pramunakosya ya. Nah, kalau kelas 7 dan kelas 8 jika ada jus atau nanti di akhir itu ada tartil, itu kalian boleh mengikuti Munakosya dan Pramunakosya. Kalau misalkan kalian merasa sudah mampu dan sudah sanggup untuk mengikutinya. Oke, Gitu. berarti kayak kita diuji setelah semua yang dihafalkan Ya, di kelas betul, gitu ya. Akhirnya betul. ada ujiannya Ya, gitu. Oh, gitu. Terus untuk agendanya itu di Munakosya itu apa aja ya, Bu? Agendanya untuk Munakosya, nanti kalian datang ke sekolah, menyetorkan semua yang kalian mau ujikan. Misalkan kalian mau ujian apa nih? Kalian udah daftar ujian tartil. Iya, Nah, itu tartil. nanti agendanya kalian akan menyetorkan gorib, tajwid, tahfidz 1 dan 2, tahfidznya. Oh. dan nanti kalian akan diujikan juga bacaan Al-Qur'annya. Itu kalau yang kategori tartil. Oh, itu kategori tartil. Kalau jus 30, Bu, gimana itu? Kalau juz 30 nanti kalian akan diujiankan dari Anas sampai An-Naba. Biasanya iya. dibagi 4 atau dibagi 2 kali sesinya, iya, ya, sesinya. gitu. Oh gitu, mulai kebayang sih Bu. Iya, iya. Nah, terus kan sebelum kita Munakosya itu ada Pramunakosyahnya Bu. Betul, Nah, betul. Pramunakosya itu dengan Munakosya apa bedanya ya Bu? Munakosya sama Pramunakosya itu sebenarnya sama-sama ujian ya, sama-sama gitu. ujian, cuman bedanya Pramunakosya itu diadakan sebelum Munakosya itu Iya, sendiri. sebelum Munakosya. Untuk mengetes gimana sih kesiapan para siswa dan siswi Sebelum Munakosya Iya, nanti. iya. Nanti kan iya, waktu Munakosya itu yang mengetes adalah guru dari pihak UMI langsung. Nah, kalau iya. misalkan Pramunakosya itu yang mengetes guru dari dalam sekolah. Jadi kita akan mengetes kalian tuh sebenarnya kesiapannya sampai mana. Untuk Nah, itu akan mengikuti Munakosya itu. betul. Nah, itu di tesnya di Pramunakosya. Oh Nah, gitu. Baik Bu. Insya Allah kita udah paham Oh lah iya, ya. satu lagi. Oh iya, Nah, apa Bu? Perbedaan Pramunakosya dan Munakosya itu, kalau Pramunakosya kalian akan menyetorkan semua hafalan ataupun pelajaran-pelajaran yang kalian ajukan di situ. Tapi kalau Munakosya, kalian cuma tanya jawab aja. Oh, tanya jawab Iya, aja. lebih singkat dibanding Pramunakosya. Karena kalau Munakosya hanya kita sudah tahu waktu di Pramunakosya kalian sudah siap atau belum gitu. Oh gitu. Berarti persiapannya maupun dari Munakosya ataupun Pramunakosya tetap harus matang dua-duanya ya Bu ya. Itu Oh, iya, harus. betul. Itu sekaligus mengurangi rasa grogi kalian nanti ketika Iya. maju. Kalau misalkan kalian sudah lancar total, kalian nggak akan grogi biasanya seperti itu. Oke, baik. Ibu, terkait persiapan Munakosya nih, gimana sih anak-anak tuh tipsnya biar hafalannya tuh kuat gitu. Jadi nggak mudah lupa gitu ya. Gimana itu Bu tipsnya? Kalau ini tips pribadi ya. tips Oke, iya, pribadi betul. ya. Ha. Kalau misalkan Bu Tesya lihat dari anak-anak Bu Tesya yang kelas Bu Tesya itu, kayaknya kalian itu jangan terburu-buru. Kayak misalkan anak-anak kan suka gini nih. Aduh, aku misalkan yang kategori tartil nih. Aduh, aku belum tajwid, belum gorib, belum iya. tahfidz 1 2. Nah, coba kalian tenang dulu. Kalian mau fokus kemana dulu nih? Mau ke gorib dulu, atau tajwid dulu, atau tahfidz dulu nih?
Nah, saran Bu Tesya, saran saya nih, ambil yang paling belum lancar dulu. Oh, Nah, kan kalau dari udah yang lancar belum nih, lancar. ya udah tinggalin dulu nggak apa-apa. Iya. Nah, fokus ke yang belum lancar dulu. Biar lancar ya Bu ya. Iya. Oh, Kan gitu. kadang-kadang kalian ini ngerasa kayak belum lancar, nanti aja deh di akhir. iya. Nanti aja di akhir. Padahal itu yang paling penting kan Iya sebenarnya. betul. Iya, gitu sih. Oke, makasih Iya. Bu tipsnya. Itu bagus banget tuh, anak-anak harus banget dicoba ya. Iya. Dari yang sulit dulu baru kemudian kita bawa yang udah lancarnya gitu. Biar sama-sama lancar jadinya ya Bu ya. Iya, bener banget. Oke, nah ada lagi nih Bu. Apa tuh? Gimana kalau misalnya gimana caranya anak-anak itu biar hafalannya cepet ngafal, mudah gitu Bu. Oh, mudah ngafal ya, mudah Iya. ngafal. Kalian kan mau ujian nih. Nah, menurut Bu Tesya, saran dari Bu Tesya, coba kalian effort bangun, mungkin kalian bisa bangun lebih cepet. Misalkan kalian tidurnya jam 10 atau jam 8 deh, Iya. kalian misalkan bangunnya mau lebih cepet, bangun di jam 3 atau di jam setengah 3, itu Jam gampang. 3 apa itu Bu? Jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Iya. Jam 3 pagi. Ya kalau emang niatnya bangun jam 3 pagi, otomatis tidurnya lebih cepet ya. Kenapa Bu harus bangun jam 3 pagi itu? Kalau sepengalaman Bu Tesya, ngafal itu lebih enak di jam segitu. Lebih enak di jam segitu. Lebih mudah masuknya Iya, Bu? lebih mudah Oh, masuknya. iya. Dan kalau misalkan belum ada distraksi dari yang lain-lain, kalian belum fokus sama HP, belum ada tugas-tugas yang lain, biasanya masih fresh, di situ Iya. gampang masuknya. Iya, jadi anak-anak nggak boleh begadang ya Bu ya, Boleh, biar nggak boleh bisa begadang. bangun jam 3 pagi. Iya, bangunnya cepet, tidurnya Nah, cepet. gitu ya anak-anak. Oke, satu lagi ya Bu. Apa tuh? Oke, satu lagi tipsnya biar anak-anak ini fokus menghafalnya, jadi nggak ke distract sana sini Bu. Gimana tuh Bu caranya? Kalau itu nomor satu udah pasti HP-nya Oh. di offin dulu. Nah. Itu adalah distraksi yang paling sering tergoda. betul. Ya, kalau HP itu kan kita kadang ada notif satu aja, itu malah kita kemana-mana kan Iya, biasanya. betul, Bu. Padahal Iya, kita iya. tadinya mau ngelancarin gorip nih, malah Notif Lihat satu notif. bisa bikin kita untuk scrolling Iya, berjam-jam, padahal iya. cuma satu notif ya. Iya, Berarti sayang HP-nya harus waktunya. jauhin ya Bu ya. Awasin dulu kalau emang udah niat mau fokus, awasin HP-nya, jauhin, nggak apa-apa sebentar aja. Notifnya juga kan nggak, ya kalau urgent bakalan nelpon kan. Iya, iya, Nah, diawasin dulu, fokus dulu, abis Nah, itu. itu yang ya. pertama ya Bu ya. Yang kedua Bu, ada lagi? Yang kedua mungkin ini apa tadi, biar fokus ya? Biar fokus. Biar fokus. Mungkin jaga makan juga mungkin termasuk ya, karena Jaga kan kita makan. kalau terlalu banyak makan jadinya ngantuk, Ngantuk, jadinya iya, nggak fokus. betul. Ya, Iya, betul, Bu. betul, itu tuh menurut Bu Tesya. Berarti makannya jangan Iya, berlebihan. jangan berlebihan. Kalau Iya. lapar ya makan, tapi jangan berlebihan karena ya kalian kan mau ujian nih, segala aspeknya kan pasti diperhitungkan ya. Nah, termasuk makan, itu makan kalian jangan terlalu banyak. Iya, bagus ini tipsnya. Pasti anak-anak sebelumnya nggak aware kan di situ. Malah Bu Tesya itu kadang kalau misalkan mau ujian Quran itu Bu Tesya puasa, karena kalau puasa itu Lebih fokus sepengalaman jadinya Bu ya, Bu, Tesya ya? itu tuh lebih fokus Nah, karena iya, mungkin iya. karena nggak ada distraksi. Iya. Mau makan apa nih siang ini, mungkin itu kali ya, Iya, iya, sama perut kosong jadinya kita nggak terlalu banyak distraksi. Iya ya, nah boleh itu dilakukan ya anak-anak, Iya. tips dari Bu Tesya, jaga makannya atau berpuasa juga bisa. Ada lagi Bu Tesya atau Segitu aja sih. segitu aja? Oke, nah banyak banget tadi ya insight-nya dari Bu Tesya. Kita jadi Alhamdulillah. tahu apa itu munakosyah, apa itu pramunakosyah, dan banyak tips lainnya yang bisa teman-teman semuanya lakukan di rumah. Iya. Nah, sekarang terakhir banget Bu Apa tuh, Tesya, apa tuh? kan anak-anak sebentar lagi mau munakosyah. Ya, Jadi bentar lagi mau munakosyah iya, nih. kita semangatin yuk Bu Tesya. Semangat. Ya, kita kasih kalimat semangat ya. Kalau dari Bu Oke. Tesya apa aja? Kalau dari Bu Tesya, karena kalian kemarin sudah melewati Quran Camp, Nah, ya. Bu Tesya yakin kalian bisa melewati pramunakosyah dan munakosyah. Dan fun fact, ternyata banyak yang deg-degan sama intihan juga ternyata. Oh, Nanti sama kan intihan. pramunakosyah Iya, iya, dan iya. munakosyah itu ada intihan. Kalian harus semangat karena Semangat, iya. karena kalau kalian udah ngelewatin Quran Camp,
pramunakosyah, munakosyah imtihan Imtihannya pasti lancar. Lancar, mudah, Ya. insya Allah. Ya anak-anak semuanya semangat. Semangat. Dan kalau kalian bersungguh-sungguh, insya Allah itu usaha kalian tuh tidak akan mengkhianati Betul, hasilnya. betul, Jadi betul. jangan lupa untuk terus bersungguh-sungguh, Ya. jangan kendor ya. Semangat terus. Nanti kita ketemu lagi di Pramunakosyah. Iya, Pramunakosyah. Dan semoga semuanya lulus ya Bu ya. Amin. Dengan nilai terbaik. Dengan nilai terbaik. Dengan hasil terbaik. Pokoknya Bu Tesya sama Bu Nurin Selain selaku guru kalian, Quran di nah. sini. Mungkin Pak Ahmadi Pak dan Ahmadi Pak juga, Akmal Pak Akmal juga. banyak berdoa untuk kalian. Iya. Kalian juga harus semangat ya. Semangat terus. Oke. Oke, dadah anak-anak semuanya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.